Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sales Operational Excellence. Mungkin Anda pernah mendengar soal Operational Excellence. Lalu, kalau yang disebut sebagai Sales Operational Excellence, itu yang bagaimana? Dan gimana hubungannya dengan Corporate Sales Management? Sekarang, mari kita lihat. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang pernah kita bahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Nah, lalu di manakah berada Sales Operational Excellence itu di dalam engine ini? Kalau kita lihat, yang dimaksud dengan Sales Operational Excellence adalah performance dari sales engine ini. Jadi kita akan melihat bagaimana semua komponen yang berada di dalam engine ini bekerja secara overall sehingga tercapai suatu engine dengan performance yang bagus dan hebat. Nah, jadi selanjutnya kita akan lihat apa yang dimaksud dengan performance yang bagus itu dan bagaimana caranya. Sekarang kita lihat dulu apa definisi dari Operational Excellence yang sering kita dengar itu. Nah, kebetulan di sini ada suatu definisi. Coba kita lihat sama-sama. Silakan Anda lihat sendiri, saya nggak akan bacain, tapi di sini ada beberapa yang ingin saya highlight. Pertama, di sini definisinya menyatakan bahwa ada suatu kondisi yang siap di dalam perusahaan, yang merupakan usaha dari semua orang di dalam perusahaan itu, di mana ada alignment di dalam strategi-strategi yang dibuat. Lalu punya culture untuk improvement yang berkesinambungan, yang continuous, dan juga deliberate, dalam arti mereka betul-betul memikirkan dengan hati-hati, dengan careful. Lalu juga ada by design. Jadi semua ini bukan kebetulan, tapi betul-betul di-plan, direncanakan by design. Ini adalah definisi dari Operational Excellence yang sering kita dengar itu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk sales, apa yang dimaksud dengan Sales Operational Excellence itu. Sekarang langsung kita lihat apakah tujuan dari Sales Operational Excellence itu. Basically, cukup simple. Coba kita lihat. Tujuannya adalah to attain and maintain high performance sales management. Jadi tujuannya untuk mendapatkan, memperoleh, dan menjaga sales management yang high performance. Nah, lalu kalau gitu, apa yang disebut sebagai high performance sales management? Nah, sales management yang high performance basically kalau punya tiga hal ini, yaitu pipeline yang strong, yang akurat, dan yang healthy. Kita sudah bahas mengenai pipeline ini pada episode tersendiri di episode sebelumnya. Tapi saya ingin highlight di sini bahwa memang pipeline adalah sumber atau awal dari semuanya. Nah, dengan kata lain, kalau punya pipeline yang strong, berarti revenue growth dari perusahaan juga akan strong. Kalau akurat dan healthy, itu adalah quality dari pipeline. Jadi selain strong juga ada quality-nya. Nah, inilah yang dimaksud dengan high performance sales management. Dan itulah yang ingin dicapai dari inisiatif atau program Sales Operational Excellence. Sekarang kita lihat lebih lanjut detailnya. Selain tujuannya simple, konsepnya pun simple. Coba kita lihat. Konsepnya adalah doing the right things. Nah, di sini ada istilah the right things. Lalu doing it right, doing things right. Yang ketiga adalah dengan continuous improvement. Simple kan? Doing the right things, doing things right with continuous improvement.
Nah, sekarang kita lihat satu persatu lebih detail apa yang dimaksud dengan the right things, doing right, dan continuous improvement. Yang dimaksud dengan the right things adalah semua komponen yang berada di dalam sales engine. Kita sudah lihat dan sudah bahas mengenai sales engine di episode sebelumnya. Nah, di dalam sales engine ada komponen people, di mana kita melakukan recruitment untuk membentuk sales team, untuk menambah jumlah sales team. Di situ ada proses hiring, ada proses training, dan juga coaching. Selanjutnya, komponen sales proses dan metodologi. Kalau Anda masih ingat, di episode-episode sebelumnya, di dalamnya ada key steps, ada checkpoints, dan ada juga verifiable outcomes, termasuk probabilities, stages, sales cycle, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada komponen CRM. CRM adalah satu tools sebagai supporting system. That's the right thing to do, menggunakan CRM. Selanjutnya ada daily sales activity planning. Nah, ini juga satu komponen yang penting dalam memanage kegiatan dari orang sales di lapangan. Kemudian ada sales metrics. Satu hal yang penting, kita juga udah discuss kenapa penting di episode sebelumnya. Setelah matrix, ada proses performance review. Selanjutnya ada komponen planning, mulai dari account planning, yang nanti hasilnya berupa account plans dari setiap klien yang dipegang oleh sales team. Kalau misalkan yang dipegang berupa territory, yang dibuat adalah territory planning. Selain itu, untuk keperluan competitive strategy, ada opportunity planning yang perlu dibuat untuk setiap opportunity di dalam sales pipeline. Nah, selanjutnya ada komponen sales pipeline review. Kita juga dibahas di episode sebelumnya mengenai apa saja yang penting dalam memanage satu sales pipeline. Kemudian ada komponen sales forecasting, yaitu untuk mendapat satu forecast revenue atau sales dalam 1 tahun penuh. Nah, selain forecast, ada juga komponen sales target, yaitu target yang ingin dicapai dalam tahun tersebut. Nah, inilah komponen-komponennya, dan kita sudah bahas semua satu persatu masing-masing dalam satu episode tersendiri di episode-episode sebelumnya. Ya, dengan kata lain, inilah yang dimaksud sebagai the right things to do. Jadi dengan demikian ada gambaran nih, enggak vague lagi. Apa sih yang saya mesti lakukan? Inilah the right things to do. Nah, sekarang berikutnya, mari kita lihat bagaimana doing it right, yaitu cara melakukan semua ini dengan baik dan benar. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar, perlu petunjuk pelaksanaan yang jelas, yang komplit, yang detail dari setiap komponen tersebut. Jadi misalnya, untuk proses account planning, bagaimana cara melakukannya? Harus ada petunjuk yang jelas dong, dan cukup lengkap, sehingga semua orang paham bagaimana melaksanakan suatu account planning, bagaimana membuat account plan. Nah, selain itu juga perlu template. Kenapa? Supaya ada standar, sehingga pelaksananya jadi lebih mudah, karena semua orang paham. Dengan adanya template, langsung kelihatan apa saja yang mesti diisi, bagaimana formatnya. Coba bayangkan, kalau nggak ada template, nanti setiap orang setelah baca petunjuk pelaksanaan, lalu bikin versinya masing-masing. Ada yang tipis, ada yang banyak, beda-beda. Dan tentu ini hasilnya menjadi tidak maksimal. Nanti kelihatan, oh, kalau si A bikin account plan, bagus, komplit, komprehensif, dalam, detail. Sedangkan si B, tipis, sedikit, sederhana. Nah, ini kan jadi nggak efektif. Nah, justru itu perlu dibuat template.
table of contentnya jelas, apa saja yang mesti diisi. Kalau ada tabel, kolom-kolomnya apa aja yang mesti dilengkapin. Jadi ada template dan juga ada petunjuk pelaksanaan yang jelas dan detail. Ini sebenarnya mirip dengan proses ISO certification. Kalau Anda pernah lihat, sangat detail. ISO itu punya banyak petunjuk pelaksanaan, template-nya juga cukup lengkap. Jadi dengan kata lain, mirip dengan proses sertifikasi dari ISO. Nah, setelah ada petunjuk pelaksanaan, ada template, nah bagaimana nih supaya semua sales team bisa menggunakannya? Nah, dilakukanlah training, lalu coaching. Nah, kalau training bisa beberapa kali, sedangkan coaching bisa lebih panjang. Berapa lama? Tergantung keperluan. Maksudnya sepanjang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, setelah semuanya dilaksanakan, perlu suatu audit yang formal. Audit ini secara rutin dilakukan, misalkan setiap 6 bulan sekali. Nah, kira-kira apa isi audit ini? Apa yang perlu dilaksanakan dalam proses audit yang dilaksanakan tiap 6 bulan sekali ini? Pertama adalah melihat dan mengidentify apakah ada deviasi. Deviasi maksudnya perbedaan dengan apa yang dilaksanakan dengan petunjuk pelaksanaannya. Nah, kemudian dicari apa nih root cause-nya. Jadi, kalau sebelumnya kita lihat apakah ada isu, ada problem, ada deviasi, selanjutnya dicari benar-benar root cause-nya. Ya. Jadi bukan cuma symptoms, tapi root cause. Selanjutnya, setelah ketemu root cause-nya, lalu dibuatlah corrective plan-nya. Nah, corrective plan adalah sebenarnya action plan untuk solve the issue atau problem yang sudah ketemu tadi di atas. Ini semua tentu ada template-nya. Jadi nggak pusing lagi. Tinggal lihat template-nya, oh pertama harus isi issue, problem, atau deviasi. Kemudian harus isi root cause. Berikutnya lagi ada section khusus untuk corrective plan. Nah, corrective plan ini harus jelas di dalamnya siapa yang melaksanakan, siapa yang tanggung jawab, siapa PIC-nya, dan kapan ini harus selesai. Nah, itulah corrective plan yang bagus. Selanjutnya ada preventive plan. Jadi setelah korektif ada preventif. Isinya adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya isu-isu problem atau deviasi ini bisa dicegah di kemudian hari. Nah, selanjutnya kalau misalkan deviasi ini atau isu ini atau problem ini menimbulkan risk dari klien. Jadi dengan kata lain, misalkan ada sesuatu yang mengakibatkan resiko pada klien. Nah, ini kan maksudnya resiko bagi company, karena ini berhubungan dengan klien. Nah, untuk itu perlulah dibuat risk mitigation plan. Jadi dengan kata lain, kalau timbul resiko akibat dari isu atau problem ini, apa yang bisa dilakukan untuk mereduce atau mengurangi risk. Nah, kira-kira itulah gunanya suatu audit yang formal yang dilakukan secara regular setiap 6 bulan sekali. Setelah proses audit selesai, nah baru dilihat kira-kira hasil auditnya gimana. Jadi secara overall kondisinya gimana? Dengan kata lain kita ingin melihat apakah sales engine sudah running well. Jadi sekali lagi setelah audit, proses audit selesai, terus diambil kesimpulan, dilihat summary-nya, dilihat kira-kira statusnya kayak gimana nih. Apakah secara overall sales engine ini sudah running well. Nah, inilah hal-hal yang perlu dilakukan sebagai doing things right. Sekarang mari kita lihat tentang continuous improvement.
Yang dimaksud sebagai continuous improvement adalah suatu proses. Proses yang mengoptimize sales engine secara terus-menerus. Sebagai analogi, seperti pada umumnya suatu engine. Walaupun engine tersebut sudah berjalan cukup bagus, tentu perlu terus di-fine-tuning. Supaya apa? Supaya performance-nya bisa maksimal. Nah, sama juga dalam hal ini, sales engine perlu di-fine-tune terus, supaya kita bisa terus mendapatkan high performance sales engine, yang ujungnya nanti high performance sales management. Nah, untuk itu, dalam proses optimizing ini, kita perlu mengidentify improvement opportunities, yaitu hal-hal yang bisa mengimprove performance. Nah, kalau Anda lihat, sales engine kan cukup banyak komponennya. Saya cukup yakin, setiap komponen pasti ada hal-hal yang bisa diimprove. Sebagai contoh, misalkan saja hiring process bisa diimprove menjadi better hiring process. Tujuannya supaya bisa menghindari bad hire lebih baik lagi, supaya bisa dapat the right candidate lebih baik lagi. Atau misalkan proses training, ternyata kurikulum dari training itu bisa diimprove supaya lebih bagus, lebih efektif. Nah, itu contoh-contoh improvement opportunities. Nah, untuk itu perlu di-assign satu orang yang bertanggung jawab untuk Sales Operational Excellence Initiative ini, atau yang disebut sebagai SOE Officer. Orang ini bisa dedicated atau full-time ataupun part-time, yaitu merangkap dengan role lainnya. Nah, SOE Officer ini sebaiknya dari kelompok sales management, bukan sales team. Jadi sekali lagi, sebaiknya orang ini bagian dari sales management, jangan diambil dari member sales team. Selanjutnya, yang bisa dilakukan adalah gathering feedback dari internal team, dari sales team. Apa yang mau dikumpulkan? Berbagai ide, problem, suggestion, ataupun informasi-informasi lain yang dianggap penting. Nah, kenapa kumpulinnya dari sales team? Nah, coba sekarang kita lihat analoginya di pabrik. Di pabrik, kalau Anda lihat, yang memegang atau menjalankan mesin, disebutnya operator mesin, mereka lah yang paling tahu ada problem apa dengan mesin ini. Karena mereka yang tiap hari pakai, betul-betul paham betul problemnya di sini, isunya di sini, dan kalau mau dibenerin, kira-kira ini yang bisa dibenerin. Mereka yang pegang mesin, mereka yang paling paham. Sama juga di sini. Untuk itu, perlu gather feedback dari internal sales team. Nah, setelah ini semua terkumpul, dibuatlah satu discussion forum atau workshop. Jadi, jangan lupa, perlu di-facilitate discussion forum ini atau workshop. Tujuannya apa? Supaya ide-ide, problem, dan semua feedback yang nemu bisa didiskusikan, lalu keluarlah solusi-solusi alternatif atau inovasi dari mereka, dari sales team. Nah, dari situ mungkin ada beberapa yang bisa di-identify sebagai improvement projects. Ya, jadi project-project untuk improvement sales engine. Nah, setelah project ini dilaksanakan, tentu perlu di roll out dong supaya dipakai semua. Sekarang udah ada improvement nih. Oke, kita misalkan perlu ganti SOP, perlu ganti petunjuk pelaksanaan, perlu ganti template. Semua yang diperlukan untuk implementasi project improvement ini. Nah, inilah hal-hal yang bisa dilakukan sebagai bagian dari continuous improvement.
dalam hal ini, critical success factor-nya cukup simple, yaitu harus sudah ada corporate sales management dulu di dalam perusahaan tersebut sebelum menjalankan atau berinisiatif untuk melaksanakan sales operation excellence. Kenapa? Kenapa corporate sales management jadi prerequisite dalam hal ini? Well, cukup logical karena kan tadi ada komponen pertama yaitu do the right things. Nah, do the right things komponen-komponennya semuanya ada di dalam corporate sales management engine. Jadi, kalau belum ada corporate sales managementnya, belum ada engine-nya, komponen-komponen sebagai the right things belum terdefinisi. Jadi dengan kata lain, kurang efektif penerapan dari sales operation excellence tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, kalau misalnya dalam satu perusahaan ada orang yang berinisiatif ingin mengimplementasikan sales operation excellence, padahal belum ada corporate sales management, belum ada sales process dan metodologi. Nah, ini kan jadi pertanyaan, buat apa? Well, jangan-jangan sekedar cuman buat kosmetik saja, yaitu supaya kelihatan bagus saja. Sebagai kesimpulan, tujuan utama dari sales operation excellence adalah untuk mencapai high performance sales management. Dan menurut research ada korelasi yang kuat dan strong antara high performance sales management dengan revenue growth yang strong dari perusahaan. Nah, selain itu, konsep dari sales operation excellence juga cukup simple, yaitu do the right things, do things right, dan continuous improvement. Nah, selanjutnya sebagai referensi yang disebut sebagai the right things adalah semua komponen yang berada di dalam sales engine, yaitu corporate sales management engine. Episode ini juga sekaligus merangkap sebagai rangkuman dari seri Best Practices in Corporate Sales Management yang terdiri dari 23 episode yang membahas secara lengkap suatu sales engine serta semua komponen-komponen yang berada di dalamnya. Saya mengharap semoga seri ini bermanfaat bagi Anda sendiri dan juga bagi perusahaan Anda. Saya sangat welcome kalau ada komen atau feedback mengenai seri ini. Dan juga kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk segera ditanyakan. Dan sebagai rangkuman untuk kondisi the new normal dan especially dampaknya terhadap corporate selling, ada beberapa hal yang bisa saya highlight. Yang pertama, corporate business akan tetap terus berjalan. Well, kalau diingat, bagaimanapun ekonomi kan harus tetap berjalan. Jadi, bisnis pun tetap akan berjalan di dalam kondisi the new normal. Jadi, mereka tetap akan terus growing, berusaha growing, lalu melakukan purchases, melakukan proses pembelian. Dengan demikian, mereka juga punya budget untuk di-spend dalam pembelian. Nah, dalam hal ini, proses atau the client's buying journey juga tetap sama proses-prosesnya, tahap-tahapnya. Dengan kata lain, sales proses dan metodologi yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya juga tetap relevan dalam hal ini. Selain itu, karena customer atau clients ingin mengurangi face-to-face interaction karena social distancing, mereka akan bertemu lebih jarang dengan kita. Nah, yang paling kena dampaknya dalam hal ini terutama adalah dalam membangun relationship, terutama soal entertainments. Jadi mereka akan lebih sedikit ketemu di kafe, di restoran, dan di event-event lainnya yang memerlukan kehadiran secara fisik.
Juga mereka akan mencari informasi online lebih banyak. Jadi, dalam hal ini, yang tadinya kalau ingin dapat info, tinggal telepon, panggil orang sales untuk datang, sekarang mereka akan lebih banyak mencari informasi secara online. Dan juga mereka akan mereplace face-to-face interaction dengan cara yang online. Ya, menggunakan online tools. Jadi dalam hal ini kalau dilihat, relationship dengan klien akan menjadi quote-unquote lebih profesional, yang tadinya lebih banyak informal relationship melalui entertainment, informal meetings, sekarang lebih berkurang. Nah, dalam hal ini, para perusahaan, para vendor yang bisa adopt dengan the new buying behavior, merekalah yang akan menang dalam hal ini. Nah, untuk itu, sales team mungkin perlu di-train ulang untuk siap dalam kondisi the new normal ini, dalam menghadapi buying behavior yang baru. Nah, tentu pertanyaannya, training untuk hal-hal apa saja ya? Nah, kita sudah bahas hal-hal apa yang perlu di-adopt oleh sales team secara mendetail pada setiap episode dalam seri best practices ini. Dan sebagai kata penutup, semoga seri dari sharing best practices ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. See you next time.